Pemirsa, calon anggota DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih menghadiri acara Simekrame di lingkungan Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Tabanan, Sabtu 28 Januari malam. Simekrame yang dirangkaikan dengan acara simulasi tata cara pencoblosan pemilu 2024 tersebut juga dihadiri tandem Gede Sumarjaya Linggih, yaitu caleg DPR di Provinsi Bali Nimade Meliani dan caleg DPR di Kabupaten Tabanan Imade Asta Dharma. Hujan yang sempat mengguyur Kabupaten Tabanan dan sekitarnya tak menyurutkan semangat warga datang ke lokasi acara Simekrame yang difasilitasi oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tabanan, Imade Asta Dharma, di lingkungan Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan, Sabtu 28 Januari 2024 malam. Gede Sumarjaya Linggih selaku calon legislatif DPR RI juga berkesempatan hadir di tengah-tengah para pendukungnya tersebut. Dalam pidatonya, legislator senior ini mengajak para pendukungnya untuk menyatukan persepsi memenangkan Sumarjaya Linggih, Meliani yang masing-masing ada di nomor urut 2 dan Asta Dharma nomor urut 1 yang saat ini tengah bertarung di legislator tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Politisi yang akrab disapa Demer ini juga berjanji akan mengawal aspirasi rakyat dan memperjuangkan di tiap tingkatan legislatif jika terpilih kembali. Optimisme Partai Golkar untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran juga terus didengungkan pada setiap kegiatan kampanye dan berharap pemilu presiden akan berlangsung satu putaran dengan perolehan suara sesuai harapan. Maka dari itu hari ini saya berada di Tabanan, saya bersama Kadai Asta Dharma yang terus berusaha untuk mengemban amanat, menyerap aspirasi, kemudian membawa aspirasi itu baik ke kabupaten, provinsi, dan ke DPR RI. Salam saya dari Pak Kadai Asta Dharma, Made Asta Dharma, kemudian ada Ibu Made Meliani, dan saya Gede Sumarjaya Linggih. Semoga kita bersama-sama bersinergi untuk membangun negeri. Sementara itu, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tabanan Imade Asta Dharma menambahkan puncak acara Simekrame dalam rangkaian kampanye ini juga sebagai wadah untuk mempertemukan para calon anggota legislatif dengan tim-tim pemenangan yang terbentuk dari beberapa desa di Kecamatan Tabanan dan Kerambitan. Dirinya berharap 3 pasangan tandem ini bisa lolos sesuai tingkatan di pemilu 14 Februari nanti. Dengan tupoksi sebagai anggota dewan, pihaknya tentu akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami dari Titiang ada paketan Titiang ada Saudara di tingkat 2 Tabanan nomor 1 dan yang provinsi dengan Ibu Nimade Meliani nomor 2, dan begitu juga yang di pusat kami berpaketan bertandem dengan Pak Gede Sumarjaya Linggih. Nah, kami intinya pada malam hari ini mempertemukan calon anggota legislatif ini dengan tim-tim dari kami yang sudah terbentuk dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tabanan dan Kerambitan. Tentunya harapan kedepannya kami bertiga tetap lolos di DPRD sesuai tingkatan, dan nanti juga tentunya yang kami dukung adalah Presiden Prabowo Gibran nomor urut 2 dengan 1 putaran. Pokok dan fungsi Titiang sebagai anggota DPRD, jadi kita tidak perlu janji muluk-muluk. Karena tugas kita adalah wakil rakyat, memfasilitasi sebagai jembatan daripada aspirasi masyarakat yang sudah memilih maupun yang tidak memilih. Kita rangkul bersama, ngiring membuat Tabanan lebih baik. Acara Simekrame yang ditutup dengan berbagai hiburan tersebut sebelumnya juga dirangkaikan dengan kegiatan simulasi tata cara pencoblosan kertas suara. Ari Wiratmaja, Bali TV.